Halo teman-teman semuanya, welcome back to Yeli Art Diary. Jadi pada video kali ini itu aku pada dasarnya tuh ingin memperlihatkan suatu video yang sebenarnya itu merupakan salah satu project aku dulu waktu kuliah ya. Jadi memang menurut aku sih project ini nih mungkin bisa menjadi suatu inspirasi atau contoh yang bagus ya. Jadi aku pada dasarnya pengen liatin aja ke teman-teman video yang aku render. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa atau beberapa fitur-fitur dari desain yang aku buat itu bisa menjadi inspirasi. Tapi sebelum itu pasti aku juga akan jelaskan juga lebih lanjut tentang desain-desain atau fitur-fitur yang ada di desain atau animation yang aku buat itu ya teman-teman. Nah, jadi kalian saksikan terus video aku sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampak depan dari bangunan yang aku desain. Jadi nama project dari bangunan ini itu adalah Assisted Living for the Elderly, atau kita Indonesiakan itu gampangnya ya kita bilang itu adalah panti jompo ya. Jadi kenapa kami membuat desain bangunan ini? Karena memang pada dasarnya ya orang-orang tua itu kalau kita membangun suatu bangunan khusus untuk orang tua pasti kita harus research dulu apa sih sebenarnya hal-hal yang mereka butuhkan, apa sih sebenarnya hal-hal yang mungkin mereka rasakan gitu kan, karena orang tua ini kan perlu extra care ya. Jadi mungkin kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu supaya orang tua itu bisa merasa nyaman ketika mereka itu tinggal di bangunan tersebut ya, walaupun mungkin mereka tuh nggak tinggal sama keluarganya ya kan. Jadi kita bisa memaksimalkan fasilitas yang bisa kita sediakan untuk orang-orang tua itu sendiri gitu loh. Nah, jadi di sini itu aku ingin memperlihatkan ke teman-teman, mungkin project ini bisa menjadi ide bagi teman-teman semuanya. Ya, anggapannya mempermudah teman-teman semuanya juga supaya bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi tentang desain kalian gitu loh. Dan bagaimana kalian bisa mempertimbangkan suatu desain itu sendiri gitu loh. Supaya desain itu tuh bukan hanya sebagai hiasan, tapi itu juga berguna bagi usernya gitu. Nah, jadi memang kalau untuk orang tua, karena orang tua itu kan pasti dia yang seperti aku bilang tadi, mereka itu butuh extra care. Nah, jadi orang tua itu apalagi mereka paling rentan dengan yang namanya demensia. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya, demensia itu kayak orang tua tuh gampang-gampang lupa gitu kan. Nah, biasanya itu terjadi karena orang tua itu tidak melakukan aktivitas, tidak berinteraksi dengan orang. Jadi itu yang membuat mereka rentan terkena demensia gitu. Tapi kalau misalnya mereka fokus melakukan suatu kegiatan, itu bisa mencegah atau memperlambat lah istilahnya gitu ya. Misalnya nih orang tua itu kebanyakan orang tua itu mereka suka berkebun, kebanyakan ya suka berkebun. Nah, mungkin kita bisa sediakan taman yang luas untuk mereka. Atau mungkin orang tua itu dia kesepian, dia butuh teman bicara sebaya, atau mungkin teman bicara yang lebih muda daripada dia gitu. Jadi mungkin kita bisa menyediakan space atau tempat bagi orang-orang atau kaum-kaum muda agar mereka itu bisa sebenarnya bersosialisasi dengan para orang tua gitu loh. Nah, jadi di sini nanti aku akan jelaskan ya poin-poin yang paling pentingnya dan kalian bisa memahami lah maksud dari desain aku tuh seperti apa gitu loh. Oke ya teman-teman. Kalau untuk desainnya sendiri tuh ya teman-teman, aku pakai kayak Islamic architecture ya. Kalian bisa lihat dari banyak pattern-pattern Islami, terus geometrikal, pola-pola geometrikal, terus bentuk atapnya juga kalian bisa lihat ya, itu kan gaya-gaya Islamik ya. Karena memang di daerah sana itu banyak orang yang agama Islam ya, mayoritas kan mereka Muslim ya. Jadi makanya di sini aku lebih menekankan pada gaya-gaya Islamik di sini ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini aku benar-benar letakin banyak banget tanaman ya. Karena memang pada dasarnya orang tua tuh mereka tuh suka dengan hal-hal yang bernuansa alam dan mereka tuh suka dengan tempat yang tenang. Jadi
tanaman itu juga bisa membantu untuk mengurangi polusi suara. Jadi makanya di sini aku letakin banyak tanaman, dan juga mungkin orang tua yang hobi berkebun, mereka juga bisa melakukan aktivitas berkebun di sini gitu loh. Oke ya, seperti yang kalian lihat juga di sini itu ada playground untuk anak-anak. Ya, jadi playground ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat interaksi dengan orang tua. Anak-anak itu bisa berinteraksi dengan orang tua karena memang pas lokasi ini dekat dengan sekolah ya. Jadi mungkin sekolah bisa mengadakan suatu acara yang membuat orang tua itu mungkin bisa berinteraksi gitu sama anak-anak gitu. Jadi makanya ada playground di sini. Itu kalau nggak salah sekolahnya itu TK ya teman-teman. Kemudian di sini ada cafe ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita itu punya spot seperti cafe di sini, itu biasanya lebih menarik, lebih gampang untuk menarik banyak pengunjung untuk datang ke sana. Dan di sini juga bisa mempermudah para orang-orang tua itu mungkin bisa berinteraksi gitu sama anak-anak muda. Karena kan biasanya anak-anak muda gitu yang paling suka untuk nongkrong di cafe ya. Jadi ini adalah suatu metode juga atau suatu cara yang aku pikirkan lah ya, anggapannya itu supaya bisa ada interaksi gitu dengan orang-orang tua. Nah ini seperti yang bisa kalian lihat ya, bahkan di dalam bangunannya itu sendiri pun aku ada buat courtyard yang bisa membuat orang tua itu bisa menikmati pemandangan atau taman ya, walaupun mereka berada di dalam bangunan. Dan ini dining hall ini sebenarnya sengaja aku bikin kayak open space ya. Jadi open space supaya ada sirkulasi udara juga di sana. Dan bahkan di bagian belakang pun, di daerah bagian belakang pun juga mereka bisa menikmati pemandangan gitu loh. Benar-benar menyatu dengan alam lah. Nah bahkan mereka di depan belakang ya, di sini sama di courtyard mereka tuh punya view yang tak terbatas lah. Banyak bunga, tanaman-tanaman gitu ya. Nah, di sini kan tempat yang enak ya buat mereka berinteraksi sebenarnya. Karena suasana pun juga enak gitu. Benar-benar rindang. Nah, ini pada dasarnya untuk bagian rooftop ya. Rooftop itu ada di lantai 2 sama lantai 3 ya. Jadi ya memang aku sengaja sih bikin open space-nya tuh lebih gede daripada kayak close space-nya gitu loh. Jadi itu supaya orang-orang tua ini, mungkin orang tua juga perlu ya namanya berjemur ya, kan bagus untuk tulang. Jadi mungkin mereka bisa pergi ke rooftop kalau mereka tuh pengen berjemur di pagi hari dan lain-lain gitu. Dan biasanya kalau open space kayak gini kan lebih enak ya. Jadi kalau misalnya banyak open space itu, pemikiran aku itu sirkulasi udara dan natural lighting atau mendapatkan cahaya matahari. Jadi di siang hari itu juga kita hemat energi gitu loh, hemat energi. Kita nggak perlu lagi pakai lampu di siang hari, kita hanya, terus juga udaranya, sirkulasi udaranya sangat lancar ya. Dan dengan banyak tanaman itu pun bisa mengurangi polusi udara ya. Nah itu tadi ya teman-teman beberapa scene yang aku lihatkan ke teman-teman. Itu pada dasarnya belum semua video yang aku liatin ya ke teman-teman ya. Jadi setelah ini aku ingin memperlihatkan full videonya ke teman-teman. Jadi just enjoy ya teman-teman.
Oke teman-teman, gimana tadi video yang atau animasi ya tadi yang aku buat? Aku harap mungkin teman-teman bisa suka dengan video yang aku buat ya, karena memang menurut aku desain yang ini termasuk oke sih. Aku lumayan suka lah dengan hasilnya, dan aku berharap sih semoga dengan video yang aku liatin tadi itu bisa memberikan inspirasi lah buat teman-teman semuanya di sini, dan kalian bisa memahami apa maksud dari desain atau maksud desain yang aku buat gitu loh. Jadi pada dasarnya semua desain itu pasti ada maksudnya, bukan hanya untuk membuat sesuatu hal tuh menjadi indah atau hanya membuat bangunan terlihat bagus, tapi semua hal yang kita masukkan itu, desain yang kita masukkan itu pasti semua tuh ada maknanya gitu loh. Jadi bukan hanya sembarangan kayak oh karena model ini tuh yang bagus gitu-gitu, enggak. Jadi menurut aku enggak mesti yang terlalu extraordinary ya kalau mau desain itu. Kita tuh yang penting kita tahu aja basic atau keinginan klien itu seperti apa. Semua itu memang tergantung sama keinginan klien, dan bagaimana desain itu apa ya, semua itu memang tergantung dari keinginan klien, dan itu juga tergantung dari desain style kita juga, cara kita desain gitu loh. Kalau aku biasanya desain itu yang aku consider itu pasti tentang natural lighting, natural ventilation gitu ya, supaya dan juga bagaimana usernya itu bisa merasa enjoy di sana, merasa terisolasi di sana. Ketika mereka berada di bangunan tersebut, mereka merasa dekat dengan alam. Itu sih desain style aku ya. Jadi kalau kalian perhatiin rata-rata desain aku tuh kebanyakan ada courtyardnya gitu loh. Jadi ada courtyardnya, kebanyakan ada courtyardnya, dan pasti tamannya tuh gede gitu. Pasti tamannya tuh bener-bener aku kasih bunga-bunga gitu. Karena aku memikirkan ketika aku yang berada di bangunan itu dengan bangunan yang banyak tanamannya, itu biasanya lebih memberikan perasaan yang tenang gitu. Jadi kita bisa juga mungkin kadang-kadang kita stres ya, apalagi misalnya kita hidup di kota besar yang macet, yang sibuk, ribut dan lain-lain. Tapi aku tuh pengen ketika orang-orang itu masuk ke suatu bangunan itu, mereka tidak merasa kalau mereka itu berada di kota yang sibuk. Itu sih selalu yang aku pegang ketika aku mendesain gitu loh. Nah itu sih teman-teman ya. Jadi itu aja video untuk kali ini teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya, supaya aku bisa menjadi lebih semangat untuk membuat video-video terbaru. Dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa selalu update video-video terbaru aku. Terima kasih dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye!